Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Seorang pemuda berinisial MRR mengaku menjadi korban penyekapan disertai penganiayaan selama 3 bulan oleh puluhan orang di sebuah kafe di Duren Sawit, Jakarta Timur. Disebutkan bahwa peristiwa naas ini dipicu persoalan utang piutang korban MRR dengan terduga pelaku H. Selama disekap, korban mengaku mendapat kekerasan fisik berupa pemukulan, baik menggunakan tangan kosong ataupun benda seperti tabung gas, kemudian disundut rokok hingga dipaksa makan batu. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Armunanto Hutayan dalam keterangan pada Sabtu 13 Juli mengatakan pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi termasuk korban. Armunanto membenarkan bahwa pelaku penganiayaan terhadap pemuda berusia 23 tahun itu lebih dari satu orang. Namun Armunanto masih enggan mengungkap jumlah pasti para pelaku dengan alasan masih melakukan pendalaman. Selain disekap dan dianiaya, korban juga mengalami perampasan barang berharga seperti handphone dan dompet. Untuk diketahui lokasi penyekapan korban berada di sebuah kafe. Terkait hal tersebut, polisi mengatakan bahwa mereka turut meminta keterangan dari pemilik kafe. Sementara itu terkait dengan kondisi MRR, polisi masih menunggu hasil visum korban. Adapun kondisi MRR saat ini dilaporkan mengalami trauma berat dan masih dilanda kecemasan. Korban bahkan menolak dirawat di RSKD Duren Sawit untuk menjalani observasi di bagian kepala dengan alasan merasa tidak aman dan diawasi oleh pelaku. Ini sekarang kasusnya seperti apa, Pak? Ya, perlu saya sampaikan ya kepada rekan-rekan bahwa betul kami telah menangani adanya laporan terkait dengan dugaan pelanggaran pasal 365, pasal 333 ya, merampas kemerdekaan orang lain ya. 365 itu pencurian kekerasan, kemudian pasal 351 penganiayaan ya. Kemudian pasal 170 melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama yang dilaporkan oleh korban inisial MRRP, dan adapun terlapornya adalah saudara H. Saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan saksi-saksi ya, termasuk si korban dalam hal ini pelapor sudah kami mintain keterangan ya terkait peristiwa yang dialaminya. Itu pemeriksaan saksi sendiri sudah 2 kali, Pak? Ya, sudah. Dan kemarin kami perdalam lagi terkait dengan peristiwa yang dialami oleh korban. Selain saksi korban sendiri, itu ada saksi-saksi lain nggak, Pak, yang diperiksa, Pak? Tentunya yang terkait dengan itu nanti akan kami periksa. Ya, sementara ini kami masih memeriksa 4 orang. Nanti akan kami lakukan pemanggilan lagi. Penyekapan terhadap pemuda berinisial MRR di Duren Sawit, Jakarta Timur memunculkan dugaan lain. Korban diduga diminta pelaku penyekapan untuk menjual ginjal agar bisa melunasi utang-utangnya. Informasi ini disampaikan oleh pengacara MRR Muhammad Nurmansyah pada Jumat 12 Juli. Nurmansyah mengatakan hal tersebut terungkap saat MRR menjalani pemeriksaan lanjutan oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur pada Jumat sore. Dikatakan oleh Nurmansyah, kliennya memiliki utang keuntungan hasil penjualan mobil pada terduga pelaku H. Keduanya bersepakat berbisnis dengan pembagian keuntungan 60-40. Namun utang keuntungan penjualan yang awalnya 100 juta rupiah, kemudian membengkak menjadi 300 juta rupiah dengan alasan ada tambahan bunga pembayaran. Untuk itu, H meminta MRR menjual ginjalnya agar bisa menutupi transaksi tersebut. Disinyalir H melakukan pemerasan karena meminta uang hingga 300 juta rupiah. Meski begitu, Nurmansyah belum dapat merinci kapan pelaku meminta korban menjual ginjalnya. Pasalnya, proses pemeriksaan masih berjalan. Di serangkaian BAP yang saya ikuti juga dan ikut dengarkan, ini agak cukup mengagetkan juga. Ternyata ada momen di mana korban ini disuruh menjual ginjal, gitu kan. Jadi ini sungguh ironi ya untuk kita dengarkan, gitu kan, apalagi dari korban. Alasan jual ginjal? Ya untuk menutupi dari uang transaksi itu, gitu.
karena uang sisa dari transaksi itu sendiri kan senilai 100 jutaan gitu kan. Tapi dari pihak pelaku pun ada disinyalir diduga meminta pemerasan gitu sampai dengan 300 juta rupiah. Artinya menjual ginjal itu permintaan dari terduga pelaku sendiri, Pak? Iya, betul. Penjualan ginjal itu atas saran dan ya tekanan dari pihak para pelaku. Itu dimintanya sebelum penyiksaan atau pas hari pertama AV? Ya, kalau detailnya sendiri saya kurang ini ya. Nanti ada di BAP kepolisiannya itu tanggal berapanya ya kita kurang jelas juga. Kasus penyekapan dan penganiayaan seorang pemuda berinisial MRR di Durensawit, Jakarta Timur rupanya disertai dengan perampasan barang berharga korban. Pengacara MRR Muhammad Nurmansyah dalam keterangan pada Sabtu 13 Juli mengatakan pelaku juga membobol rekening milik kliennya. Pelaku disebut memaksa MRR memberitahu kata sandi dan PIN pribadi. Uang tersebut kemudian digunakan pelaku untuk melakukan judi online. Meski begitu, Nurmansyah enggan untuk mengungkap nominal uang yang diambil dari rekening MRR. Sebagai informasi, penyekapan dan penganiayaan ini dimulai pada tanggal 19 Februari hingga 30 Mei 2024. Pemicu kejadian ini lantaran MRR tidak mampu melunasi utang pembayaran penjualan mobil yang harusnya dibagi dengan sistem 60/40. MRR mulanya berniat membayarkan uang hasil penjualan pada rekannya H secara bertahap. Namun, utang tersebut kemudian membengkak dari 100 juta rupiah menjadi 300 juta rupiah. Disinyalir ada dugaan pemerasan. Saat ini, polisi belum menetapkan tersangka dan masih meminta keterangan para saksi termasuk korban MRR. Sedangkan MRR kini disebut mengalami trauma berat akibat penganiayaan tersebut. Korban penyekapan dan penganiayaan di Durensawit, Jakarta Timur berinisial MRR kini justru dilaporkan balik oleh sejumlah orang. Mereka mengaku sebagai korban penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh MRR. Laporan terhadap MRR dilakukan pada Jumat 12 Juli di Polres Metro Jakarta Timur. Dalam laporan tersebut, MRR diduga telah menyebarkan berita hoaks kepada awak media. Pelapor berinisial HRA menyatakan kasus penyekapan dan penganiayaan MRR tersebut tidak benar. HRA bahkan mengklaim dapat membuktikan kebenaran kasus tersebut. Lebih lanjut dikatakan HRA bahwa MRR membuat opini seakan-akan dirinya teraniaya agar kasus penipuannya tidak terungkap. Berdasarkan informasi, kasus penipuan berkedok jual beli mobil bekas di wilayah Durensawit berlangsung sejak tahun 2022. Sejumlah orang sudah menyetorkan uang, namun mobil yang dijanjikan tidak diberikan. Bahkan ada korban lain yang sudah menerima mobil dari MRR, namun tak mendapatkan BPKB. Disebutkan uang hasil penjualan mobil itu digunakan MRR untuk kepentingan pribadi, seperti berfoya-foya hingga bermain judi. Adapun polisi saat ini masih melakukan pendalaman mengenai kasus penyekapan ini. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.